Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan di video kali ini kita akan ngebahas mengenai siapa sih ya yang berhak untuk lolos ke seleksi kompetensi bidang atau SKB, gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Karena ternyata dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu banyak teman-teman yang daftar di tahun ini belum mengetahui tentang bagaimana sistem untuk menjaring peserta untuk berhak lolos ke SKB gitu ya. Nah, ini berdasarkan postingannya BKN di sosmednya. Ini saya ngelihatnya di Facebooknya ya. Ini diposting 4 jam yang lalu. Mimin kasih infografis nih. Kriteria penetapan peserta lulus SKD CPNS 2019 yang berhak mengikuti SKB berdasarkan Permen Pan RB nomor 23 tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Pan RB nomor B3B-3-M.SM.00/2020. Yuk dibaca dan dipahami lagi ya. Nah, ini sudah saya download gambarnya. Sekarang kita lihat seperti apa sih infografis yang sudah dijelaskan di sini. Oke. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, mungkin ada yang belum. Nah, kita di sini dijelaskan dulu langkahnya ya, langkahnya bagaimana hasil tesnya itu akan muncul sampai ke kita. Dari awalnya dari kepala BKN akan menyampaikan hasil SKD seluruh peserta seleksi ke masing-masing instansi. Kemudian instansi dan BKN memastikan bahwa SKD yang akan diumumkan dan SKD pada layar monitor pada saat pelaksanaan SKD itu sama gitu. Nah, ini kan teman-teman juga sudah banyak yang ngefoto, yang di-share kan kemana-mana, itu bisa dikontrol. Misalkan ada ketidaksamaan, nanti bisa diajukan, bisa protes lah ya, bisa protes. Tapi pasti insya Allah ya ini akan dipastikan dulu hasilnya kan sama. Jadi tidak ada misalkan orang dia nggak ikut tes, itu tes SKD, tahu-tahu hasilnya muncul, nah itu nggak bisa. Ya, insya Allah untuk tahun-tahun berapa tahun ini sudah ada perbaikan di sistem SKD-nya. Jadi nggak ada lagi kayak titipan-titipan, nggak bisa. Di tempat saya kan ngajar ngelamarnya di kampus ya, di kampus di salah satu universitas negeri di Malang. Itu anaknya rektor aja ya, anaknya rektor itu tes SKD nggak lulus ya nggak lulus, nggak bisa gitu. Mau kamu anaknya presiden pun ya, kalau nggak lulus SKD ya nggak bisa lolos gitu ya. Oke, jadi insya Allah perbaikannya sudah cukup baik untuk tahun ini. Oke, berikutnya instansi ya, melalui keputusan ketua pansel instansi ya, ia akan mengumumkan kelulusan SKD. Nah, sekarang siapa saja peserta yang lulus SKD dan berhak lanjut ke seleksi kompetensi bidang. Nah, pengumuman berisi peserta SKB dengan jumlah paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan formasi jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD termasuk peserta P1 tidak lulus yang diberi peluang menggunakan nilai terbaik. Jadi yang belum tahu, yang tahun kemarin statusnya adalah P1 tidak lulus itu bisa menggunakan nilainya tahun kemarin gitu. Misalkan dia ikut tes tahun ini akan diambil nilai terbaiknya. Kan enak kan ya? Nah, itu nanti misalkan nih pelamarnya ada 60. Pelamarnya ada 60 yang lulus pelamarnya ada 60, diambil 1 orang, jadi 1 banding 60, dan yang lolos atau yang lulus passing grade itu ada 10 orang. Nah, untuk 10 orang itu tidak akan semuanya dipanggil di seleksi kompetensi bidang, melainkan nilai SKD-nya akan di-ranking dulu. Di-ranking, setelah itu diambil 3 teratas. Gitu ya. Misalkan formasinya itu untuk 2 orang, berarti yang dipanggil adalah 6 orang teratas. Gitu ya. Jadi satu formasi untuk 3 orang. Paham ya dari sini ya? Kalau misalkan kalian formasinya butuh 10, berarti yang lolos SKB itu akan dipanggil SKB ya, itu ada 30 orang. Kalau misalkan yang dibutuhkan 10. Nah, teman-teman buat yang misalkan ya, yang penting sekarang kan doanya adalah lolos SKB dulu. Jangan merasa kayak SKB nilainya paling bawah terus nggak bisa lulus
nggak bisa yang jadi lulus jadi PNS. Teman saya dulu ya, istri teman saya sih, dulu peringkat SKB-nya tidak terlalu tinggi, nomor 2 dari bawah, kalau nggak bawah, tapi ternyata lulusnya itu dia yang lolos gitu, dia yang lolos jadi PNS. Saya dulu juga bukan peringkat 1, saya dulu peringkat 2. Peringkat 1 itu saingan saya ya, nilainya tertinggi se-UIN Malang. Waduh, itu saya diketar-ketir, tapi gini, saya optimisnya adalah SKB, seleksi kompetensi bidang, itu porsinya 60%, 60% loh. SKD itu cuma 40%. Jadi saat itu saya benar-benar mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk di SKB-nya. Kenapa? Karena porsinya 60%, dan alhamdulillah ternyata nilai SKB saya lebih tinggi dibanding pesaing saya yang nomor 1 yang nilainya tertinggi se-instansi yang saya lamar. Tuh. Ya, jadi jangan berkecil hati, waduh saya di bawah nggak bisa lulus nih. Jangan khawatir gitu. Kita nggak ngerti, tahu-tahu yang nomor tinggi itu ternyata nilai SKB-nya paling jelek. Nah, kita nggak ngerti, gitu ya. Jadi tetap persiapkan diri dengan maksimal di SKB-nya. Oke, lanjut. Nah, misal nih yang diambil 3 orang, ternyata posisi ketiga dan keempat itu nilainya sama. Misalkan sama-sama 350. Nah, misalkan 350. Kalau itu terjadi apabila nilai SKD sesuai passing grade peserta seleksi sama, maka penentuan peserta SKB secara berurutan didasarkan pada TKP, TIU, dan TWK. Nah, misalkan ada 2 orang atau 3 orang yang ternyata nilainya sama-sama 350. Nah, cara menentukan siapa yang lolos adalah dicek dulu nilai TKP-nya. Siapa yang nilai TKP-nya paling tinggi, dia yang lolos. Kalau ternyata nilai TKP-nya ini sama, dicek TIU-nya. Ya, dicek TIU-nya. Dicek TIU-nya, nanti bisa dilihat mana yang TIU-nya paling tinggi, dia yang lolos. Kalau ternyata dari TIU sama nih, nah baru dicek di TWK mana yang tertinggi. Ya. Tapi kalau TKP sama nilainya sama, mesti TWK-nya pasti sama ya, otomatis ya. Gitu ya. Nah, misalkan ternyata 3-tiganya sama nih. Apa yang akan terjadi? Maka peserta dengan nilai sama pada 3 komponen subtes dan berada pada ambang batas kebutuhan formasi, maka peserta tersebut diikutkan SKB. Jadi, dua-duanya akan lolos ke SKB. Otomatis yang lolos untuk SKB ada 4 orang meskipun 1 formasi. Ini pengecualian apabila peringkat yang di ambang batas bawahnya itu ternyata nilainya sama, semua komponennya sama. Oke, gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, jadi karena belum ada pengumumannya secara resmi, teman-teman silahkan doanya dikencengin ya. Jangan pernah berhenti berdoa, kita nggak ngerti apa yang akan terjadi. Ya, semuanya bisa terjadi. Mau ngerubah teman-teman, nggak tahu ya settingannya Tuhan akan men-setting seperti apa, tapi saya yakin itu hal yang mudah banget untuk men-setting teman-teman lolos jadi PNS. Jadi jangan pernah lelah untuk berdoa, jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Siapa tahu dengan kita berbuat baik, banyak orang yang mendoakan. Dan ya kayak kita menolong orang kan, orang kadang ngomong, yes, saya nggak bisa balas apa-apa, saya doakan supaya semua urusannya lancar. Nah, kita lancar gara-gara doa orang itu, kita juga nggak tahu. Jadi jangan pernah lelah untuk berbuat baik sekecil apapun itu, dan jangan pernah berputus asa di kuasanya Tuhan, di rahmatnya Tuhan gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Semoga video ini sedikit memberikan pencerahan untuk teman-teman yang mungkin belum paham, tapi insya Allah banyak yang sudah paham ya, meskipun ada beberapa juga yang belum paham gitu. Atau mungkin ada teman-teman yang mendapatkan info lain yang lebih baru dari ini atau lebih update atau berbeda, bisa tuliskan di komentar. Dan jangan lupa untuk saling mendoakan ya. Saya Fajar Rahman Hadiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.